Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Baik ya. Supaya lebih semangat, kalau misalkan misalnya nih, apa kabar kalian semua hari ini? Jawabannya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, hari ini kita semua alhamdulillah sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini. Udah selesai. Baik, alhamdulillah, terima kasih Heni sudah memimpin doa. Nah, kita cek attendance dulu ya. Kalian juga boleh langsung buka attendance-nya di LMS. Kalau misalkan kita lihat dari teori evolusi tersebut, mungkin ada sebagian orang yang pro kontra ya. Ada yang pro tentang teori evolusi, ada juga yang kontra. Akan tetapi kita sebagai seorang pelajar ya yang belajar mengenai materi-materi biologi, kita tetap harus mempelajarinya. Nah, kita supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kita bisa meluruskan apakah teori evolusi itu benar-benar terjadi atau memang tidak terjadi sama sekali. Atau memang terjadi tapi tidak se ekstrim sampai dia merubah spesies dari makhluk hidup tersebut. Seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai teori evolusi, di mana kita akan lihat nih tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan macam-macam konsep evolusi melalui diskusi kelompok. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan konsep evolusi dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu mengurutkan evolusi fosil kuda berdasarkan zaman penemuannya dengan tepat. Dan yang terakhir, maaf, peserta didik dapat menganalisis fenomena-fenomena yang berkaitan dengan mekanisme evolusi seperti seleksi alam, adaptasi dengan benar dan dapat mengembangkannya menjadi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan dapat mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS, serta dapat mengaitkannya dengan nilai-nilai agama sehingga meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan perlihatkan ke kalian ada sebuah cuplikan video. Ini adalah cuplikan dari sebuah film. Filmnya judulnya adalah War of the Planet of the Apes. Ada yang pernah dengar atau pernah nonton filmnya nggak? Pernah, Zara. Oke, coba. Kira-kira tentang apa Zara filmnya? Jadi di situ tuh kayak ada kalau nggak salah ada perang antara manusia sama apes gitu. Dan itu tuh kalau nggak salah manusia tuh kayak jadi dikurung gitu sama si apesnya kalau nggak salah, Miss. Oke, baik. Betul ya. Jadi memang dari judulnya mungkin kita sudah menebak ya. War of for the Planet of the Apes. Jadi ada peperangan di sana. Tentang apa? Siapa dengan siapa? Kita lihat ya. Oke. You're him. You're Caesar. I've been searching for you for so long. I did not start this war. I fight only to protect apes. Human gets sick, ape gets smart. Then human kill ape. Finally, I run. Sekarang Miss pengen minta nih pendapat kalian. Nah, silahkan boleh kalian tuliskan pendapat kalian mengenai cuplikan dari film tersebut. Nah, kalian boleh akses di LMS kalian, dituliskan pendapatmu atau berikan pendapatmu, kemudian bisa klik here to enter the chat now. Nah, boleh silahkan kalian lihat. Oke, nah di sini sudah ada yang beberapa yang join ya. War of the Planet of the Apes ini dia menunjukkan bahwa adanya evolusi pada kera. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini. Tadi yang Miss minta, berikan pendapat kalian apa yang akan terjadi apabila evolusi pada kera terus berjalan dan apa dampaknya terhadap manusia. Oke, silahkan. Sudah ada nih jawaban dari beberapa teman kalian. Yang pertama ada dari Zahaf.
kera jadi bisa berpikir seperti manusia sehingga ada dua bangsa yang berkemampuan tinggi di bumi. Oke, betul sekali. Kemudian persaingan antara kera dan manusia buat jadi yang paling dominan. Betul ya, akan terjadi persaingan. Kemudian akan terjadi persaingan antara organisme yang dominan yaitu manusia dan juga kera. Nah, apa sih yang akan terjadi apabila terjadi persaingan antara dua spesies yang dominan? Perang, kemudian apa lagi? Coba, bisa di-unmute boleh? Nah, ini dipakai. Salah satunya bakal ada yang mendominasi, ada yang enggak. Jadi salah satunya bakal ada yang diperbudak. Nah, yang salah satunya akan kalah ya. Kalau misalkan kalah, ada konsep pada teori evolusi itu yang dinamakan dengan seleksi alam. Nah, seleksi alam itu adalah konsep di mana apabila sebuah organisme atau sebuah populasi tidak dapat bertahan hidup, dia akan punah. Sedangkan yang bisa bertahan hidup akan survive ya, seperti itu. Kalian supaya bisa berdiskusi dan bisa mengerjakan LKPD-nya atau mencari solusi dari permasalahan yang terdapat di LKPD, di sini Miss berikan alat bantu yaitu berupa branching skenario. Nah, branching skenario ini bisa kalian akses di LMS kalian. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ketika nanti kalian akan mencari informasi terkait dengan bukti evolusi misalkan ya, kalian tinggal klik start course, kemudian di sini kalian juga klik proses ya seperti ini. Kemudian dari proses ini kalian bisa cari sesuai dengan topiknya. Apakah itu terkait dengan teori evolusi, bukti evolusi, mekanisme evolusi ataupun tipe evolusinya. Nah, branching skenario itu mirip dengan peta konsep yang tadi Miss sudah sampaikan. Tapi ini dalam bentuk digital dan bisa interaktif seperti itu. Jadi kalian bisa melihat video di sana, kemudian bisa juga melihat gambar dan juga ada teksnya juga untuk mencari informasi terkait dengan permasalahan yang ada di worksheet kalian masing-masing seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan kita klik ya yang untuk bukti evolusi misalkan. Nah, di sini bukti-bukti evolusinya ada fosil atau paleontologi, ada variasi genetik, ada ontogeni, ada perbandingan fisiologi, ada perbandingan biokimia, dan ada organ vestigial, serta homologi dan analogi organisme. Nah, kalau kalian mau mencari informasi mengenai fosil, kalian tinggal klik fosil. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada informasinya terkait dengan fosil. Kemudian kalian juga bisa lanjutkan. Nah, ini fosil-fosilnya. Nah, kemudian kalian bisa melihat video terkait dengan penemuan fosil dan juga informasi mengenai fosil yang bisa kalian gunakan sebagai sumber untuk diskusi ya. Oke, selanjutnya misalkan untuk yang di topik ketiga dan keempat terkait dengan mekanisme evolusi, kalian boleh klik mekanisme evolusi, kemudian kalian boleh membaca mengenai materinya seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke simulasinya ya, simulasi natural selection atau simulasi seleksi alam. Nah, di sini di pet simulation kalian boleh silahkan dicoba bagaimana sih yang akan terjadi apabila kita memiliki dua spesies dengan gen-gen yang berbeda dengan adanya pembatasan daya dukung lingkungannya. Nah, nanti akan terjadi seleksi alam atau tidak, kemungkinan nanti berapa yang survive nanti kita akan bisa lihat dari sini. Nah, contoh misalkan kita klik yang lab seperti ini, kemudian kalian bisa pilih untuk dominan dan juga resesifnya. Contoh misalkan dominannya berwarna putih, kemudian yang dominan telinganya ke atas ya, yang resesif telinganya ke bawah. Kemudian giginya yang lebih dominan adalah gigi yang pendek. Nah, setelah didapatkan untuk yang gennya maka add mates. Nah, kemudian kita lihat di generasi pertama apa yang akan terjadi. Kita lihat. Nah, ternyata yang muncul adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelinci ya yang berbulu putih, dan kemudian di generasi kedua makin banyak lagi. Jadi ketika makanannya ada, kemudian juga
terjadi reproduksi, maka jumlahnya akan semakin bertambah. Akan tetapi kalau kita tambahkan wolf misalkan sebagai predatornya, coba kita lihat jumlah kelinci mana yang berkurang drastis? Putih. Kenapa kira-kira berkurang? Karena yang putih terlihat jelas ya oleh serigalanya, sehingga dia akan dimakan oleh serigala dan dia akan mengalami yang namanya seleksi alam. Jadi walaupun kalau kita lihat di sini yang awalnya dominannya adalah yang putih, akan tetapi kalau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka akan kalah ya, akan terseleksi alam oleh makhluk hidup ataupun kelinci yang dia memiliki kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hari ini misalkan menggunakan problem based learning untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan dibuat kelompok seperti biasa dan akan diberikan worksheet ataupun lembar kerja peserta didik ya, LKPD, yang berisi 3 topik yang berbeda ya, terkait dengan mekanisme ataupun terkait dengan materi evolusi. Nah, 3 topik tersebut akan dikerjakan oleh grup yang berbeda. Jadi grup 1 akan membahas topik pertama, grup 2 akan membahas topik kedua, grup 3 akan membahas topik ketiga, dan grup 4 akan membahas topik ketiga, seperti itu. Ya, akan bagi kelompoknya ya. Sekalian misalkan bagikan LKPD-nya. Oke, untuk kelompok 1. Bentar. Oh, ini sebelah sini. Oke, nanti kalian boleh bergabung duduknya dan bisa berdiskusi di dalam kelompok ya. Kelompok 1, Adisa, Aisyah, Vika, Cheiris, Devina, Fasya, dan Heni. Adisa, Aisyah, Vika, Cheiris, Devina, Fasya, dan Heni. Boleh silahkan duduk di sebelah kanan Miss ya, sebelah sini boleh. Kemudian yang kedua, Cinda, Nada, Lodra, Meita, Naila, dan Nayara. Ya, silahkan boleh duduk di sebelah sini ya. Oke, silahkan. Kemudian kelompok 3 untuk Sofia, Yasmin, Zahaf, dan Zara. Boleh di depan, boleh sebelah sini. Nanti kelompok 2 yang sebelah belakang ya. Kemudian yang terakhir ada kelompok 4, Novi, Putri, Nindi, Azel, Ica, dan Rea. Boleh di sebelah sini. Novi, Azel, Putri, Nindi, Ica, dan Rea. Boleh ya. Silahkan boleh kalian mulai untuk bisa pindah duduknya sesuai dengan kelompoknya dan bikin senyaman kalian ya. Oke. Kalian bisa dari handphone atau dari iPad ya, boleh. Silahkan. Oke. Kelompok kalian dapat topik apa? Topik ketiga, boleh. Nanti silahkan kalian boleh buka yang berinci skenario-nya, kemudian dicoba ya. Kemudian kalian tuliskan kira-kira faktornya apa saja yang mau kalian pakai. Apakah pakainya adalah faktor predator atau misalkan faktornya adalah makanan. Tuliskan dan kemudian bisa dijawab permasalahan yang ada di worksheet ya. Berapa kali? Boleh 2 kali boleh, biar kelihatan berbeda. Oke, ini kelompok 1 dapat topik 1 ya. Terkait dengan apa? Konsep evolusi. Oke, jadi kalian bisa masuk ke branching skenario-nya, kemudian kalian bisa cari solusi dari permasalahan yang ada di worksheet-nya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kalian boleh bertanya. Oke, yang dominan berarti putih ya. Kalau resesif tergantung nanti di environment-nya seperti apa. Walaupun misalkan dia resesif, misalkan yang resesifnya yang coklat misalkan ya, tapi ternyata pada saat musim panas dia bisa bertahan terhadap serigala. Jadi dia tetap akan sintas. Jadi yang lebih baik untuk kondisi tersebut adalah gen resesif gitu. Sedangkan gen dominannya kalah. Sedangkan kalau misalkan di yang winter karena dia warnanya putih, jadi dia dominan, makinlah dia menjadi lebih dominan kayak gitu. Ya, tuh lihat, walaupun dia dikasih predator tapi tetap banyak kan, karena memang dia suitable dengan kondisi lingkungannya. Oke, siapa yang mau maju duluan nih? Kelompok mana? Kelompok berapa?
kelompok 2. Boleh, silahkan maju kelompok 2. Siap? Kelompok 2? Siap. Oke, silahkan. Boleh dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sudah di-unmute? Kami akan mempraktis. Sudah di-unmute? Boleh? Yang bawa handphone? Nah, oke. Yasmin, may I? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fosil merupakan salah satu bukti evolusi. Evolusi adalah sisa makhluk hidup maupun jejaknya yang telah membatu atau tertinggal pada batuan. Fosil yang paling lengkap adalah kuda dan yang paling utuh adalah gajah. Nah, ini ada gambarnya. Dan ini tuh ada periode-periode perubahan fosil pada kuda. Bahwa struktur tulang dan struktur sayapnya sama, dan juga mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang atau bergerak. Sekian saja dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus buat kelompok 2. Oke, tunggu dulu. Nanti teman-teman ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Jadi tadi kelompok 2 mempresentasikan mengenai apa? Bukti evolusi ya. Ada apa aja bukti evolusi yang tadi dipaparkan oleh kelompok 2? Ada fosil ya, dan juga homologi dan analogi. Nah, jadi tadi dari LKPD yang dikerjakan oleh kelompok 2 kita bisa tahu bahwa ternyata salah satu bukti yang digunakan untuk evolusi atau menunjukkan adanya evolusi adalah bukti adanya fosil ya, yang di sini direpresentasikan dengan fosil kuda ya, seperti itu. Sedangkan yang tadi ada juga homologi dan analogi, di mana homologi merupakan struktur yang sama tetapi fungsinya berbeda, yang menunjukkan adanya kekerabatan atau kesamaan nenek moyang dari strukturnya. Kemudian kalau analogi, dia strukturnya berbeda akan tetapi fungsinya sama. Dia menunjukkan bahwa ketika ada dua makhluk hidup yang berbeda akan tetapi dia memiliki habitat yang sama, maka lama-kelamaan bentuk tubuhnya akan menjadi mirip. Nah, contohnya apa kalau yang analogi? Ada yang tahu nggak? Analogi itu seperti sayap burung dan sayap burung dan sayap serangga atau lalat, betul. Kan beda ya, yang satu itu aves dari vertebrata, yang satu lagi invertebrata atau tidak bertulang belakang. Tapi karena dia sama-sama digunakan untuk terbang, maka strukturnya menjadi mirip ya. Contoh kedua misalkan lumba-lumba dan ikan. Bentuknya mirip kan, walaupun mereka berasal dari kelas yang berbeda. Lumba-lumba itu berasal dari kelas mamalia, sedangkan ikan itu dari Pisces ya. Sehingga ketika dia sama-sama hidup di air, maka bentuk tubuhnya menjadi mirip, streamline, kemudian bisa berenang seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 2. Silahkan bisa kembali ke tempatnya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Silahkan kelompok 4 berarti sekarang. Boleh dinyalakan nanti zoom-nya supaya bisa terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Zahra Hafiza, ada Sofia Amelia, dan saya Zahra Kania, dan Yasmin Aurelia. Kami akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi seleksi alam. During the winters, white bunnies are more likely to survive as they are able to camouflage in the winter conditions. Whereas during the summer, the brown bunnies are more likely to survive rather than the white bunnies from the predators as they are able to camouflage during the summer conditions. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, diskusikan dalam kelompok mengenai integrasi keterkaitan seleksi alam dengan fenomena terjadinya proses evolusi, kemudian deskripsikan dengan singkat dan tepat. Jadi kesimpulannya itu, seleksi alam akan mempengaruhi terjadinya evolusi. Jika organisme tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya,
maka organisme tersebut akan terus berkembang dan mengalami evolusi. Sedangkan yang tidak dapat beradaptasi akan mati dan punah. Contohnya di sini itu karena kondisi lingkungannya itu dalam musim salju. Jadi yang lebih dominannya itu kelinci putih dan terlihat kelinci coklat itu cuman ada 2, 3. Ya cuma ada sedikit dibandingkan dengan kelinci putih. Jadi kita tadi sudah mempelajari mengenai bagaimana sih evolusi itu terjadi, kemudian mekanismenya, buktinya apa saja, dan juga teori-teori yang mendasari adanya evolusi. Kalau gitu kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Yang pertama, apa sih teori evolusi itu? Proses yang dialami oleh makhluk hidup. Oke, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Oke, kemudian apa inti dari teori evolusinya Darwin? Seleksi alam. Kalau teori evolusinya Lamarck? Use and disuse. Jadi yang sering digunakan akan berkembang dan yang tidak digunakan akan terreduksi. Oke. Nah, terakhir ya di sini sebelum kita tutup, nanti kita akan ada kuis untuk hari ini ya, untuk evaluasinya. Sebentar. Klik saja di LMS-nya untuk quiznya. Ya. Mengerjakannya? Oke. Nah, baik. Nah, terakhir nih. Nah, kalau misalkan kita juga ada satu soal terkait dengan angket motivasi belajar kita nih. Nah, jadi kalian boleh buka lagi LMS-nya. Nanti di sini ada soal instrumen motivasi belajar. Nah, silakan kalian boleh kerjakan setelah pembelajaran saja ya, boleh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau gitu mungkin bisa kalian ingatkan minggu depan ataupun pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke materi hukum kaki Weber. Jadi jangan lupa kalian bisa baca terlebih dahulu. Oke, kalau gitu kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa ya. Silakan Kenny boleh dipimpin kembali doanya. Baik, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. 1, 2, 3. Atur